أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan-jalan ke kota Balam, pulangnya singgah membeli nanas. Bagi yang sudah mau menjawab salam, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Itu orang banyak utang tuh. Gitu sebut hutang amin, begitu sebut salam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke hutan mencari jamur. Jamur dibersihkan dengan lidi. Selamat ulang tahun Rokan Timur. Semoga semakin menjadi-jadi. Jadi baik, jadi hebat, jadi mantap. Pokoknya jadi menjadilah. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Mukhtaram yang terhormat Sohibul Bait yang punya kampung, Bapak Kepala Desa Rokan Timur, Bapak Muhibban STMT. Alhamdulillah kami sudah lama kenal, mulai dari saya kuliah itu sudah sering beliau datang ke kontrakan kami waktu itu. Saya kebetulan satu kontrakan dengan adik beliau Pak Andreas Saputra. Kemudian yang kami hormati segenap seluruh perangkat desa, sekdes, RT RW, kadus, dan mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu perangkat desanya. Kemudian Bapak BPD, kemudian para tokoh, pembangun, pelopor, para sesepuh, para orang-orang tua kami yang telah berjibaku, bersusah payah, bertungkus lumus, tunggang langgang, lintang pukang untuk membesarkan dan menjadikan kampung ini hingga saat ini kampung ini masih tetap berdiri kokoh. Semoga para orang-orang tua kita, para pendiri kampung ini dan yang masih hidup sehat ataupun yang saat ini masih dalam keadaan sakit ataupun yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan itu sebagai ladang pahala untuk beliau semuanya. Amin. Kemudian yang teristimewa adik-adik kami santriwati, pemain habroh yang semoga selalu menjadi insan-insan berguna bermanfaat, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bersyukur kepada Allah, malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama-sama pada tempat yang luar biasa ini. Diawali dengan makan malam, kemudian disaksikan pemotongan tadi nasi kuning, kemudian nanti akan ditutup dengan ceramah disertai dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kadang-kadang kalau ulang tahun senang, banyak dibuat perayaan Pak kalau ulang tahun Pak. Kadang lahir anaknya baru usia 1 tahun, udah dirayakan. 1 tahun tuh entah apalah pandai ya. Pokoknya duduk, tiup lilin anak, tiup, ada anaknya. Tapi orang tuanya dibuat perayaannya. Karena apa? Senang, bangga. Ada orang kadang 17 tahun, sweet 17 katanya. Sudah masuk usia remaja, dibuat ulang tahunnya. Ada kadang-kadang cucunya buat ulang tahun kakek neneknya. Udah tua kadang-kadang masih juga dirayakan. Ini alhamdulillah tak pakai lilin malam nih, cuman potong kue. Ada yang kadang ulang tahun 2 tahun umurnya, angka lilin yang kedua.
10 tahun 110. 17 tahun 17. Orang-orang tua zaman dulu kalau ulang tahun tak ada lilin tuh belum pakai angka dia. 20 tahun umur 20 biji lilin. Ada kakek-kakek dirayakan neneknya, Pak, Bu, 70 umur kakek itu 70 biji lilin tuh. Disuruh sama cucunya, embus katanya. Terakhir dia embus sama kakek itu. Baru lilin ke-12 belum mati, kakek itu mati duluan. Cucunya pun lain kali, embus kata dia. Nah, malam ini kita peringati ulang tahun desa sebagai bentuk rasa wujud syukur kita. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala ketika Tuhanmu berfirman, kata Allah, apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, kamu tak bersyukur, kata Allah, Allah peringatkan kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, bagaimana rasanya, bagaimana caranya kita mewujudkan rasa syukur kita atas berkembangnya desa yang sudah dibangun di usia 22 tahun ini. Sekarang kalau 22 tahun tuh Pak Kades, udah bisa nikah orang Pak Kades. Di kampung saya 22 tahun tuh udah ada yang punya anak 2 kadang-kadang. Udah bisa nikah. Aturan di kantor KUA itu usia nikah sekarang itu 19 tahun laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dia nikah umur 19, umur 22 udah punya anak 1 dia itu. Sudah mulai matang, sudah mulai dewasa. Nah, wujud syukur yang kita perbuat seharusnya pertama, jadikan kampung ini adalah sebagai kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dengan cara banyak bersyukur. Cara bersyukur seperti apa, Ustaz? Pertama, jauhi maksiat di kampung itu. Tinggalkan maksiat. Perbanyak ibadah. Kalau kampung itu kampung Melayu, orang bilang Melayu itu identik dengan Islam. Orang Melayu itu paling taat dengan agama. Seharusnya kita lakukan itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, tengoklah, jam 12 malam ada aja hilang. Tabung gas pun hilang kadang-kadang. Sudah musim langka gas gini pun, sak tabung-tabungnya pun langka kadang-kadang. Nah, ini jadi penyakit. Kalau kita Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita pandai bersyukur, maka Allah akan terus tambah nikmat itu. Di rumah kita pandai bersyukur, maka nikmat akan Allah tambah di dalam rumah itu. Di kampung ini kalau orang pandai bersyukur, maka kampung ini akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari segala mara bahaya dan malapetaka. Tapi kita lihat sekarang di mana-mana, semua mulai anak gadis, mulai anak lajang, kadang-kadang sudah tak tahu norma, sudah tak tahu adat istiadat, sudah tidak tahu mana yang baik, yang buruk, moralnya hancur. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, kita bina generasi-generasi anak-anak kita sekarang. Kalau orang-orang tua zaman dulu Pak, kalau ada aja tamu di rumah itu, ada orang Melayu tuh, kok jalan nunduk, tunduk badan, kata orang tua, bertunduk begini berjalan Pak, ini kiri letak ke belakang. Kalau sekarang kita tengok, saya pernah datang ke rumah kawan saya, anaknya SD, sekolah SD, lewat gini, wah, nggak ada, oh mak lain modelnya, tengok. Dulu orang tunduk berjalan Pak, tak berani angkat muka itu, tak berani. Sekarang kita lihat berapa banyak adab, sopan, santun mulai berkurang. Coba aja dulu kalau maghrib sore-sore hari berani pulang, kalau udah azan itu sibuk nyari pintu masuk dari rumah itu. Sekarang bapaknya nunggu depan pintu, orang azan, anaknya lewat, mata, kata dia. Oh mak, bapaknya begitu kan. Ini ciri-ciri orang-orang yang siap nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidupkan kampung kita nilai-nilai agama di dalamnya. Islam hadir di kampung ini, maka perbanyaklah dan gaungkan nilai-nilai Qur'ani. Maka di mana-mana sekarang orang banyak sibuk menyekolahkan anak sekolah tahfiz, Pak. Banyak orang kadang menyekolahkan anak masukkan ke pesantren. Bu, Pak, kalau orang tua pandai dia mendidik anak, anaknya dibesarkan dengan ilmu agama, emak bapaknya mati masuk ke dalam kubur, anaknya dari dunia berdoa minta ampun atas orang tuanya, berhenti malaikat menyiksanya, Bapak Ibu. Sampai-sampai mayat itu bertanya kepada malaikat, lima taqifu an tadrib, kenapa kau berhenti menyiksaku? Apa kata malaikat? Kaifa adribuka, bagaimana aku bisa menyiksamu? Annal waladaka yastaghfiruka minad dunya, anakmu dari dunia beristighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa. Itu pentingnya kita menjadikan generasi-generasi yang ada sekarang, yang ada di kampung ini, kita dekatkan dengan nilai-nilai Qur'ani. Diajarkan anak ngaji, diajarkan anak sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau kampung ini sudah berhenti azannya, itu tanda kemunduran Islam di daerah itu. Kita lihat berdiri kokoh rumah suluk, banyak para khalifah, tuan guru. Itu adalah salah satu bahagian daripada kebahagiaan kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak sekarang goncangan cobaan yang Allah berikan. Aceh dengan tsunami-nya, Sumatera Barat dengan gempa buminya. Alhamdulillah kita tinggal di Riau saat ini. Paling musim-musim kabut asap aja, itu pun sudah jarang. Allah kasih kita kenikmatan kepada kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu banyak. Ibu, bapak bersyukur atas rezeki yang Allah kasih. Itu syukur, Bu. Ibu tanamkan dalam kehidupan rumah tangga sifat qanaah. Apa qanaah, Ustaz? Qanaah adalah selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Berapapun gaji suami ibu, ibu merasa cukup. Alhamdulillah. Pak, banyak doa minta kepada Allah, ya Allah, cukupkan kami atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Kalau cukup, berkah, amin, senang hati kita. Tapi kalau orang-orang kadang-kadang digunakan sebesar apapun duitnya untuk gaya hidup, tak akan cukup. Tapi sekecil apapun gaji yang dia dapat digunakan untuk kebutuhan hidup, insya Allah akan cukup. Bu, banyak-banyak bersyukur. Nanti mau puasa bentar lagi. Ini sudah mulai masuk nisfu Sya'ban, pertengahannya, separuh bulan Sya'ban. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Itu doa Nabi. Jadi Nabi dari Rajab ke Sya'ban itu udah latihan, Pak, udah puasa, Pak. Sya'ban itu bulannya penuh dengan maghfirah, ampunan. Maka kita disunnahkan banyak-banyak berpuasa, kita disunnah banyak-banyak untuk beristighfar, kita disunnahkan untuk banyak-banyak sholat taubat. Itu dia. Makan bersama sudah. Nanti pulang maaf-maafan, saling minta maaf. Ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menaiki mimbar, sahabat mendengar Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasul pertama, aku mendengar Jibril berdoa, jangan engkau terima puasa seorang anak yang belum mendapatkan ampunan dari orang tuanya. Bu, Pak, anak-anak kalau orang tuanya masih hidup, sebelum puasa nanti minta maaf.
Kalau banyak salah, minta maaf. Sama orang tua, Ustadz, mertua juga. Banyak orang kadang sama orang tuanya baik, sama mertua tidak. Banyak kadang sama orang tua baik, sama mertua tak akur. Betul, Bu? Bu, betul nggak? Hah, diam pula. Kusuk atau tak ngaku tuh? Tak boleh, Pak, Bu. Orang tua dan mertua itu sama. Makanya dalam Islam, wudhu kita tidak batal dengan mertua kita, Pak. Artinya Allah mengatakan kepada kita, orang tuamu dan mertuamu kau lakukan sama. Kadang kalau emaknya datang dari kampung, ayo mak, nginap ya. Makan enak, Wak, makan enak, ada dia. Masakannya semua enak-enak. Kalau datang mertuanya, belum lagi mertua tuh duduk lah, mau balik jam berapa, kata dia. Allah, kesian nengok nenek itu. Makan enak, mak, kata dia. Makan enak, perginya ke pasar, belinya kacang tanah 3 kilo. Nenek itu udah tua, gigi tinggal 2. Terakhir bukan makan, asyik nak mengisap kacang, nenek. Kata nenek, tambuh mak, tambuh. Malu tak kau, kata nenek itu. Cakap jangan kawin kau sama dia, kawin juga kau, kata emaknya. Cakap sama anaknya. Nenek itu pun tak habis-habis makan kacang tanah itu. Akrab sama orang tua, mertua disia-siakan. Bu, Pak, besok kalau sudah misalnya besok malam udah mau tarawih, orang hari ini minta maaf. Kasihlah duit 100-200 ribu, gunakan, Mak. Nanti sahur malam pertama pakai duit kami, Mak. Biar berkah harta kita, senang. Ada orang tua tuh kalau dikasih duit sama mak anak sama anaknya, Pak, ambil duit, pegang. Allah berkah, 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 katanya. Senang dikasih duit. Itulah pentingnya kita berbakti dengan orang tua. Jangan orang tua dimusuhi. Masuk 1 Ramadan pun kadang tak bertegur sapa dengan mertua. Banyak anak-anak yang kadang-kadang durhaka dengan orang tuanya. Oh, mulutnya kasar, Ustaz? Tidak. Oh, perilakunya sombong, Ustaz? Tidak. Tapi kadang-kadang tak pernah dijenguknya emaknya. Kadang kuburan emaknya pun tak pernah dia tengok. Kadang kuburan bapaknya pun tak pernah dia datangi. Kadang rumputnya tinggi pun dia tak tahu. Kadang datang ke kuburan 5 tahun sekali. Begitu sampai di kuburan baca Yasin dia. Udah nak habis baca Yasin, tetangga pun ziarah. Salah, kuburan bapak kau situ. Sudah, kata dia. Salah kuburan pula kawan itu. Akibat apa? Tak pernah datang berziarah. Orang tuanya terkatung-katung meminta doa anaknya. Apakah ada anak-anak yang durhaka, Ustadz? Ada. Apakah sekarang ini malin kundang masih ada, Ustadz? Masih, Bapak Ibu, masih. Saya 3 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Siak dapat perkara anak kandung menggugat emak kandung harta warisan mendiang bapaknya. Anak kandung menggugat emak kandung karena harta warisan. Bayangkanlah itu. Padahal emaknya yang melahirkannya, disusu, disapi, dibesarkan. Kadang panas tinggi, demam anak tuh emaknya yang paling takut. Kadang-kadang mau makan baru tersuap sedikit, anaknya pun keluar kotoran, terbeak-beak dia. Dicuci, dibersihkan. Kadang tak bersih, emaknya cuci tangan, makan pun masih ada sisa kotoran anak tuh di kukunya kadang-kadang. Sampai besar anaknya tak pernah mau mendekati emaknya. Inilah nasib kita yang luar biasa. Di dunia, di akhirat, Allah bayar kontan, Bapak Ibu. Makanya Ibu Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau puasa nanti mau datang, datangi orang tua kita. Jauh, Ustaz, telepon, video call. Udah meninggal, Ustaz, cabutlah rumput di atas kuburannya. Bersihkan kuburannya, rapikan rumput itu, rapikan. Kemudian berdoalah, berkirim doa kepadanya. Itu pertama. Kemudian apa yang diaminkan oleh Nabi ketika itu Jibril berdoa, akan apa kata Jibril? Apa kata Nabi? Aku mendengar Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang istri yang belum mendapatkan ampunan dari suaminya. Bu, oh Bu, minta maaf sama suaminya mau puasa nanti, oke? Okay? Jangan iya aja, Bu, minta maaf. Kadang ada model ibu-ibu tuh malu, Ustaz, tak terbiasa, Ustaz, tak ada malu. Bang, aku kata dia malu pula, dipukul pula lakinya.
Udah lakinya tuh udah tua, kurus kadang-kadang, tersangkut pula di pintu kadang-kadang. Lakinya pun tak terima, apanya kau, kata dia. Udah pukul-pukulan jadinya. Minta maaf sama lakinya, bang. Walaupun abang hitam, pesek, tonggek, pendek, banyak kali kekurangan abang. Aku, kata dia, malu minta maaf. Aku sebetulnya bang, tak ada malu minta maaf. Bang, kemarin aku ada salah sama abang banyak bang. Kemarin abang cari duit kan dalam kantong celana. Aku cakap itu anak yang ngambil, sebetulnya bukan anak bang, itu aku beli bakso bakar bang, jujur. Lakinya pun jujur, aku pun kalau boleh jujur, sebetulnya habis nimbang sawit kemarin, bukan 700.000 dapat, jadi berapa bang? 1.500.000. Jadi kemana lagi bang sisanya? Aku nyantuni janda di ujung batu, kata. Oh mak, jangan main janda waktu. Saling jujur, minta maaf bu, walaupun suami ibu pendek, walaupun suami ibu ngalah entah macam apalah, pokoknya hitam macam pantat kuali tergantung dong, itu suami ibu, itu surga ibu. Ibu sebelum nikah surga ibu di bawah telapak kaki emak ibu, ketika ibu sudah menikah surga ibu dipindah di bawah telapak kaki suami ibu. Paham bu? Paham? Tuh pelaku semua itu tanya paham. Surga ibu udah pindah di bawah telapak kaki suami ibu. Paham ibu nak? Ngerti tidak? Paham? Jangan melawan dengan suami, tak boleh. Kata Nabi, kalaulah diperbolehkan seorang hamba makhluk bersujud kepada makhluk, maka akan aku wajibkan seorang istri untuk bersujud kepada suami. Itulah luar biasanya keramatnya suami ibu. Hargai suami itu. Jangan ngomong kasar dengan suami, hargai. Bapak-bapak ini kadang tekanan batin kadang-kadang. Makanya laki-laki itu banyak lebih cepat mati dari perempuan tuh. Banyak kali bebannya. Minta maaf ibu sama suami ibu. Surga kami udah pindah Ustadz, udah. Dari kaki emak ke kaki suami. Maka kalau ibu berkelahi dengan laki ibu kena tendang pakai kakinya, anggap aja itu tendangan dari surga. Nah, sepakat dong? Aku balas Ustadz, itu tendangan dari neraka. Pak, dengan istri pun Pak, jangan terlalu kasar. Nabi itu sangat meratukan istrinya Pak. Diratukan sama Nabi. Nabi itu, makanya Nabi itu memanggil Siti Aisyah itu dengan sebutan ya Humairah, ya wanita yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah selalu dirayu oleh Nabi, selalu dipuji oleh Nabi, makanya pipinya merah merona. Nah, bapak pun kali-kali Pak, kalau memang suami istri bapak tuh jarang bapak goda, digoda Pak, digoda. Perempuan ini kadang-kadang butuh pengakuan, kadang-kadang dia butuh dirayu, kadang-kadang dia butuh dipuji. Kalau badannya agak besar sedikit, bapak panggil lah, ndut, medalnya gitu. Jangan sampai tersinggung, kena smackdown bapak nanti. Dosa istri yang paling besar terkadang yang tak disadari adalah ketika dia bersuara tinggi dengan suaminya. Tapi bapak pun kita harus muliakan istri Pak, tak boleh banyak-banyak marah dengan istri. Ustadz, istri saya itu Ustadz mulutnya ampun Ustadz, bapak yang salah. Ustadz, istri saya Ustadz kalau ngomong Ustadz suaranya tinggi, bapak yang salah. Kenapa salah kami Ustadz? Mungkin bapak salah pilih istri, mungkin. Nah, bisa jadi. Makanya ibu bapak yang rahmati Allah banyak. Kadang suami istri egois, mau puasa tak mau saling memaafkan. Padahal manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salahnya dan lupa. Istri ustadz suka marah, istri ustadz pun sama macam istri bapak-bapak. Kita nih korban, Mbak, korban. Sama istri ustadz pun macam gitu. Cuman ustadz sering berantem sama istri ustadz. Ya alhamdulillah. Saya pesantren 7 tahun. Istri pesantren 7 tahun. Di pesantren dulu terbiasa pakai bahasa Arab Pak, Bu. Jadi kalau kami berkelahi pun kami pakai bahasa Arab. Tetangga tak ada yang tahu. Jadi dikira tetangga entah apa aja itu. Padahal udah emosi itu. Ainuka!
Antufakiru anakku fil ma'ad, kata dia. Woi, ustaz tuh ngaji, woi, kata tetangga. Padahal sedang begaduh, padahal kalau dia tekan, matamu, kata dia. Kupikir aku takut, tumbuh, kata dia. Ini kadang lawan pula ditumbuk sama laki tuh. Masuk kamar, kunci pintu, ambil bantal, putar lagu, sibuklah dia menggalau. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas sarung tinjumu, kata dia. Begaduh. Kadang-kadang kalau agama tak hadir dalam rumah tangga, Pak, agama tak dihadirkan, suami istri itu begaduh aja, Pak. Karena apa? Ilmu agama tak tahu, cara menyelesaikan masalah kadang tak paham. Banyak calon-calon pengantin sekarang, saya 5 tahun kerja di kantor KUA. Begitu menguji, ngetes calon pengantin, itu banyak yang bermasalah. Itu saya sering nemani Pak KUA, ngawankan Pak KUA jadi saksi nikah. Kadang sebelum nikah tuh Pak KUA tuh, Pak, pengantin tuh disuruh istighfar kadang-kadang. Disuruh syahadat, disuruh sholawat kadang. Itu banyak tak lolos tuh, Pak. Banyak tak lolos. Kadang-kadang disuruh sama Pak KUA tuh coba istighfar, kata Pak KUA. Yang istighfar itu kan Pak KUA, yang kalau kita istighfar kan Pak KUA, iya, kata Pak KUA. Astagfirullah, tak pandai Pak KUA, kata dia. Astagfirullah, tak pandai Pak KUA. Dia istighfar tuh astagfirullah. Bisa dicakapnya, tak pandai Pak KUA, astagfirullah. Ih, kalau ada malaikat kena smackdown, waduh, asli lah itu. Itulah longornya kawan itu. Kenapa? Ilmu agama tak hadir, Pak. Kadang disuruh sholawat, dibacanya syahadat, Pak. Banyak calon pengantin kadang gugur di situ. Coba sholawat, kata Pak KUA. Asyhadu, syahadat. Allahumma sholli. Sholawat. Asyhadu. Sholawat. Yang macam mana Pak KUA? Macam mana? Padahal kalau dia rajin sholat, dia tahu dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syahadat. Asyhadu. Pakai shin, kata Pak KUA. Asyhadu. Sudahlah, nyerah kawan itu. Banyak kadang sudah diingatkan dari belakang pun tak pandai-pandai. Bermasalah ibadahnya, Bapak Ibu. Ibu punya anak gadis di kampung ini, dijaga, Bu. Banyak kadang-kadang kita tengok malam minggu, Pak, anak gadis, anak lajang belum terikat pernikahan, malam minggu sibuk naik Honda. Yang jantan kadang-kadang kalau udah sore bangku Honda tuh dikit sampai licin. Kadang semut lewat pun terjatuh dibuatnya. Yang cewek kalau udah malam minggu, Pak, mulai itu, Pak. Ustaz kok tahu lah, saya sering kalau malam minggu sama istri saya pakai Honda jalan, nyeng, tengok. Saya nengok dari belakang. Astagfirullah, saya bilang. Astagfirullah, saya bilang. Hampir 10 menit saya istighfar kadang nengoknya itu. Sampai bini saya bilang astagfirullah, kok nggak dipotong? Hilaf kok, bilang kadang-kadang. Itulah yang buat tabrakan beruntun tuh kadang-kadang. Tak ada malunya. Katanya, hai ya Allah. Awak kalau nengok anak gadis zaman sekarang, ampun nengok kelakuannya. Itulah dia. Jadi ibu bapak, Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Kita bertanggung jawab terhadap anak gadis kita, Pak. Laki-laki itu tanggung jawabnya besar, Bu. Adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya, itu tanggung jawab dia. Makanya dia bisa jadi wali untuk saudara perempuannya. Besar. Pak, Bu, ingat anak kita, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Intan payung, buah hati, tangkai nyawa, belahan jiwa, penerus sejarah, pelanjut cerita, penerus sejarah. Itulah anak yang kita jaga. Yang para anak-anak perempuan, santriwati,
Jaga aurat kalian. Kemana-mana pakai jilbab. Satu langkah saja kalian keluar rumah, menampakkan satu helai rambut kalian yang bukan mahram kalian. Satu langkah kalian sudah mengantarkan bapak kalian dekat ke pintu neraka. Berat tanggung jawabnya. Bu, anak gadisnya dijaga. Kalau ada laki-laki datang ke rumah mau main, izin bawa pergi. Tidak! Di rumah aja kau duduk. Aku mau cerita, Wak. Duduk di rumah cerita. Nanti balik bawa martabak durian. Cepatlah 15 menit aja ya. Kena martabak durian dah mulailah. 15 menit aja ya. Tak bisa. Tanya latar agamanya, Pak, latar belakangnya, Pak. Kalau dia datang mau ke rumah Bapak, tanya, namamu siapa? Namaku Luqman, Wak. Oh, baca surah Luqman. Tak hafal. Balik. Datang besok lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa namamu? Aku nama Imran, Wak. Baca surah Ali Imran. Tak dapat, Wak. Balik. Besok datang lagi. Assalamualaikum, salam. Siapa namamu? Namaku Yusuf, Wak. Baca surah Yusuf. Panjang tuh, Wak. Aku memang nama, Wak, Yusuf. Cuman di kampung orang panggil Kulhu, kata dia. Oh, mak pandai pula ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman Wak, besok ku pertimbangkan, kata Wak. Bu, Pak, tengok latar belakang mereka. Jangan sampai nanti kita salah. Kita tak pilih hanya calon suami, tapi kita juga pilih calon imam untuk anak-anak kita. Tengok Al-Qur'annya betul atau tidak. Bila perlu suruh dia imam. Pergi sholat, bisa nggak coba imam? Ada kadang anak-anak laki-laki itu modal nekat, modal pernah belajar MDA waktu kecil, datang ke rumah calon mertua, modal nekat. Coba jadi imam, maju dia. Allahu Akbar. Wah, dalam hati calon mertuanya, nampaknya bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang orang nyaut amin. Mantap. Kawan tuh pun mulai pula, alah sepele, kata dia. Disuruh ayat pendek, dibacanya ayat panjang. Yasin. Yang di belakang pun mulai. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaahnya pun longor pula. Amin, kata dia. Baru kawan tuh kok waladdallin lagi, kata mak mati kata dia. Ganti ayat. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Tak dapat ujungnya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna datang jemaah di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati satu jemaah. Tak pandai sholat. Dia pun ngikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati-matilah, kata dia. Agama tak dilahirkan di dalam rumah tangga. Bebek bobotnya tak diperhatikan. Ibu kalau anak sudah masuk usia wajib nikah, perhatikan agamanya, cocok bagus pekerjaannya, nikahkan dia. Jangan pula harus tampan ganteng, rambut lurus, rebonding. La ilaha illallah. Pokoknya harus tinggi 1 meter 70 cm. Pokoknya kalau datang bawa inupar ribon. Allahu Akbar. Terakhir tak nikah-nikah anak tuh.
Yang penting bagus agamanya, cocok pekerjaannya, insya Allah berkah. Masalah cantik itu relatif. Ada orang kadang suka nengok perempuan mukanya petak. Ada yang orang kadang nengok perempuan suka mukanya lonjong. Biasa itu. Namanya relatif. Kadang ada model, kadang emaknya, kadang nengok anaknya, calon istrinya kadang-kadang harus yang bagus, perfect. Bawa satu ke rumah, ini mak tengok cocok mak, enggak kata maknya. Kenapa enggak mak? Rambutnya pendek, balik ganti besok. Bawa lagi, ini mak macam mana mak? Mak tak suka. Kenapa? Ada tai lalat di pipi. Jadi mak maunya di mana? Di kening kayak gini katanya. Balik bawa tak cocok. Terakhir curhat dia sama tetangga, cari aja yang mirip sama emak engkau kata dia. Besok dicarinya yang mirip sama emaknya. Begitu sampai di rumah, macam mana mak? Mirip, cocok mak, cocok, ini selera mama kata dia. Begitu tanya sama bapaknya, malah bapaknya curhat. Allahu Akbar kata bapaknya. Kenapa tak setuju pak? Yang bentuk-bentuk macam gini mirip sama emak engkau, cukup bapak lah merasakan kata dia. Jangan kau merasakan lagi. Kenapa pak? Ih hajab kata bapaknya. Tak jadi lagi anak tuh kawin. Ibu bapak yang rahmati Allah, jaga anak kita. Ibu jaga bicara dengan suami. Jangan sampai melukai hati suami. Tak boleh. Doa yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi adalah jangan kau terima puasa seorang hamba yang dia tidak saling memaafkan. Saling memaafkan bu. Oh kak, mau puasa besok. Ada salah tak maaf kak ya. Banyak salah? Enggak. Alhamdulillah. Minta izin kak, temakan teminum garang kakak minta maaf. Kemarin ngambil gula kakak dari dapur. Berapa sendok? 1 toples. Oh mak, tekor. Itu bukan tetangga namanya itu. Ikhlaskan, mulut dijaga, jangan melukai hati orang. Banyak orang kadang tak pandai menjaga mulut. Anak gadis, ibu-ibu, ayo dari sekarang kita jaga mulut kita, saling minta maaf. Banyak orang kadang terjerumus ke dalam mulut. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia dalam dia menjaga lidahnya. Banyak orang kadang tak pandai menjaga lidah. Sikit-sikit mulai menggosip. Ceritakan aib orang. Semut di seberang lautan dia tampak. Gajah di pelupuk mata dia tak terlihat. Salah orang dia tahu. Salah dia tak pernah tahu. Inilah penyakit kita. Kadang duduk bertiga perempuan itu pak, kalau semakin halus suaranya, semakin valid informasinya. A1. Lai tahu kakaknya. Apa? Parah kak, parah. Kakak nak tahu kakak. Hancur. Iya kak. Semalam kejadiannya. Allahu Akbar kak. Mulut semakin halus. Ada orang datang. Kadang bertiga orang dia pak. Yang dua ini duduk sikonya, yang satu duduk jauh itu itu bisa yang jauh itu dicitokannya itu. Nggak mungkin lah Ustad, dengar dia Ustad, enggak pakai mulut citoro pak, dia pakai bahasa isyarat. Lah kawannya pun nyambul. Macam orang stroke pak. Itu dia. Tapi ibu-ibu sini enggak ada. Ibu-ibu di sana yang banyak. Cuman ibu-ibu di sana pindah di sini, itu jadi masalah. Banyak kadang-kadang. Mulut nih bahaya sekali, Pak. Ustadz, kami tak pernah ngunjing orang. Kalau orang kadang buat salah, kami berzikir, Ustadz. Pakai astagfirullah. Astagfirullah. Ih, parah. Masya Allah, tabarakallah. Gak ada. Tapi ibu-ibu sini ndak ada. Ya bu kan, ndak ada kan bu? Alhamdulillah, ndak ada yang ngaku bu ya. Kesalahan itu bukan kadang terletak pada perempuan aja, pada laki-laki pun banyak salah pak. Makanya belajarlah minta maaf sama istri pak. Tak menjadikan kita hina, minta maaf sama istri pak. Tak menjadikan kita hina. Umar bin Khattab itu singa padang pasir. Kalau sudah keluar padang Umar, pantang bagi Umar memasukkan pedangnya sebelum dapat darah. Ketika sahabat datang ke rumah Umar, Umar tunduk sama bininya pak. Bini Umar marah, Umar gini pak. Dia tengok sama sahabat Umar gitu. Memuliakan perempuan pak. Ada kemuliaan perempuan pak yang tak bisa kita balas. Pertama, dia melahirkan pak.
Melahirkan kan tak mudah Pak. Tak ada laki-laki melahirkan Pak. Ampun, bertaruh nyawa, meregang nyawa. Itu yang tak bisa dibalas oleh seorang anak kepada ibunya. Berapa senti dagingnya koyak mengeluarkan anaknya tak terbalas, itu luar biasanya. Makanya anak-anak kepada orang tua hormat, hargai, sopan, santun kepada bapaknya. Berapa banyak seorang kepala keluarga mencari hidup nafkah untuk anak dan bininya. Tunggang langgang, lintang, pukang, mati-matian, kadang ada yang mati betulan. Ada yang mati dalam kondisi keadaan bekerja. Susah, tanggung jawabnya luar biasa. Banyak sekarang kita lihat orang-orang kadang-kadang tidak mau bertegur sapa. Tak boleh. Antar tetangga minta maaf. Kata Nabi, tetanggamu tuh 40 rumah ke samping, kiri, kanan, depan, muka, belakang. Tuh tetangga. Makanya Nabi bilang kalau masak nak, bilang sama anaknya, lebihkan kuahnya. Lebihkan kuahnya. Artinya apa? Biar tetangga ikut merasakannya. Makanya ibu besok kalau mau puasa bu, masak ayam kampung, banyak kan? Kuahnya Ustadz, dagingnya lah. Yalah kuah pula. Ini kadang daging 3 potong, kuah 1 kuali. Assalamualaikum, salam, apa kak? Kuah. Assalamualaikum, salam, apa kuah? Apa tak gombong sakit pun orang buatnya. Kok kuah? Kata Ustadz Karno banyakkan kuah. Awak pula yang salah jadinya. Maksudnya itu perbanyak biar semuanya mendapatkan kebahagiaan. Itulah indahnya Islam. Maka kalau Islam diterapkan di dalam kampung ini, insya Allah kampung ini menjadi kampung yang baldatun, thayyibatun, warabbul ghafur. Dirikan sholat banyak-banyak. Nanti Ramadan mau datang, ibu semangatkan suaminya bu, lakinya suruh ke masjid bu, subuh-subuh bangunkan suaminya bu. Ustadz, suami kami susah bangun subuh. Ada caranya bu. Macam mana caranya Ustadz? Kalau sudah mulai bunyi di masjid, ibu kusuk-kusuk, ibu urut-urut jempol suami ibu sebelah kiri. 1 menit aja. Bang, bangun bang. Nak bangun Ustadz, naik sedikit ke betisnya. Bang, bangun bang. Nak bangun Ustadz, naik sedikit lagi. Kedekat paha ya. Bangun bang, bangun. Ndak bangun Ustadz, naik sedikit lagi. Di pinggang ya. Tak bangun juga Ustadz, barulah naik kepalanya, ambil rambutnya itu, antukkan ke dinding. Insya Allah bangun. Dan terjadilah perang dunia ketiga pada subuh kita insya Allah. Jangan tidur mati pak, bangun pak. Kadang-kadang orang, anak, istri, suami tak malu, tak sembahyang subuh. Jam 6:30 baru bangun, langsung mandi, berangkat kerja, berangkat sekolah. Allahu Akbar, tak malu, tak sembahyang subuh, satu keluarga. Itulah penyakit kita sekarang. Makanya ayo sama-sama ramaikan masjid. Ibu, kalau suami ibu, laki ibu, dia muazin, tukang azan di masjid, senanglah ibu. Itu orang yang tukang azan di masjid itu bu, duta-duta Allah. Duta-duta Allah yang memanggil orang untuk hadir ke masjid datang pak. Senang ibu. Kan ada 3 riwayat itu yang kalau orang meninggal pak, jenazahnya itu pak dimasukkan ke dalam kubur, tak dimakan sama cacing pak. Pertama siapa Ustadz? Min hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz, bukan juz 30 juz. Dia jaga ayat-ayat Allah, dilindungi sama Allah badannya di dalam liang kubur. Yang kedua Ustadz, orang-orang yang sering bangun di sepertiga malam pak, tahajud. Wa minal laili fatahajjudi, bangun sepertiga malam. Ustadz, kami sering bangun tengah malam Ustadz, ngapain? Sosak gonceng Ustadz. Itu penyakit gula tuh. Cepatlah periksa ke rumah sakit. Sepertiga malam malaikat rahmat turun ke bumi mencari siapa orang-orang yang rajin salat tahajud. Dicatat sama malaikat rahmat itu. Tengoknya ada nama Wak Jono, rajin dia bangun sepertiga malam. Dicatat sama malaikat, masuk kamar mandi, tengok, oh mau wudhu katanya. Keluar dari kamar mandi mau dicatat sama malaikat, naik sampai tidur lagi, tidur pula dia lagi. Rupa numpang tergoncengnya, tertipu kena prank malaikat. Yang ketiga siapa Ustadz? Golongan orang-orang yang jenazahnya dilindungi Allah dalam kubur Ustadz. Orang-orang yang tukang azan, muazzinnya pak.
Kata Nabi, aku mendengar suara telapak kaki Bilal di dalam surga. Kenapa Nabi mendengar suara telapak kaki Bilal? Karena Bilal bin Rabah adalah muazzin, tukang azannya Nabi. Masih gelap gulita, tidak ada terdengar suara orang. Bilal sudah berjalan dengar suara terompahnya, keletak-keletuk. Mau subuh siap-siap azan di masjid. Rasul dengar. Makanya Rasul bilang, aku mendengar suara telapak kaki Bilal di dalam surga. Rasul mendengar. Makanya orang-orang yang azan tuh Pak, itu tuh duta Allah, dilindungi Allah mayatnya di dalam kubur. Ustadz, kami memang tak pernah azan, cuman kami alhamdulillah spesialis tukang komat Ustadz. Macam mana nasib kami dimakan juga Ustadz? Awak tak tahu Pak, yang dibilang tukang azan, tukang komat tak ada Wak. Yang jelas nasib kami Ustadz, tukang komat macam mana? Kadang awak biar Wak tuh tak tersinggung, cakap paling tukang komat kena makan separuh aja Wak, awak bilang. Biar senang hati Wak tuh. Itu duta Allah, tukang azan. Kalau laki ibu suka azan, ibu bangga. Jangan ibu marah sampai rumah. Abang-abangnya azan bang, mengkek betul lah bangga tadi. Ya Allah. Hei anak-anak muda, azan di masjid. Kalau buat lomba 17 Agustus, Ramadan, ada lomba azan. Anak-anak yang menang azan itu suruh azan di masjid. Yang bapak-bapak yang udah tua mulailah pensiun. Anak-anak lajang yang masuk. Kadang bapak-bapak tuh kesian, napas kadang udah tak sampai. Anak lajangnya tak mau, yang muda tak mau pula menggantikan. Kasihan kita. Kadang azan pun tinggal-tinggal. Allahu Akbar, Allah. Wakbarnya, wakbarnya, wakbar. Kata, tinggal pula kadang. Kasihan kita kadang. Yang muda tak pernah bangkit, tak pernah mau maju. Bagaimanalah kita mau mendapatkan kampung kita, kampung yang berkah, kalau seandainya pemuda-pemudanya apatis, tidak peduli dengan masjid. Ayo datangi masjid, bangun kampung melalui nilai-nilai agama. Pengurus masjid kepada anak-anak kecil, perbaiki baik-baik. Kadang ada mulai pengurus masjid ini kadang bawaan emosi. Ada laki-laki kadang tobat masuk ke masjid subuh-subuh, tukang minum, tukang maling gas masuk ke masjid. Kau ngapain? Mau sholat? Wah, sholat nanti kau tak impak hilang. Enggak, aku tobat, kata dia. Kau udah mandi kau? Udah Wak. Mau sholat? Sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? Sholat subuh 4 rakaat Wak. Balik. Belum sadar kata Wak tuh. Balik kawan tuh. Di jalan dijumpainya pula atuk-atuk. Udah tua kali atuk tuh dah. Atuk mau kemana? Sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh tuh? 2 rakaat. Balik tuh, balik. Kok balik? Aku yang 4 rakaat aja tadi disuruh balik. Apalagi atuk yang 2 rakaat kata dia. Atuk tuh pun ngomong pula balik juga atuk tuh. Ada orang yang kadang masuk surga karena amalnya, ada orang kadang masuk surga karena amalnya. Itu kadang-kadang. Maka sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan dinilai pahala. Di zaman Nabi ada seorang perempuan malam, Pak. Pulang dari tempat-tempat yang kayak gitu. Tengoknya ada anjing kehausan. Diambilnya sepatunya, dikasihnya anjing itu minum pakai sepatunya. Dalam sejarah dikatakan tercatat dakhalat jannah, dia masuk surga. Begitu sampai di surga bertanyalah bapak-bapak tuh, Mbak, kok di surga? Tapi di dunia malam ini udah kata. Tapi kemarin udah bapak pun pelanggan saya juga nya. La ilaha illallah. Satu nasib rupanya. Ada orang yang masuk surga karena amalannya, ada orang yang masuk surga karena masuk neraka karena amalan. Kenapa? Kadang beribadah mau ria, kadang beribadah mau dilihat orang. Padahal ria itu adalah syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena dia beribadah bukan karena Allah, karena ingin dinampakkan oleh manusia. Ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo mari sama-sama kita bangun kampung kita dengan nilai-nilai agama. Kita hidupkan nilai-nilai Quran di kampung ini. Bentar lagi Ramadan mau masuk. Ayo semangat banyak-banyak, sholat tarawih dihidupkan. Di sini sholat tarawihnya berapa rakaat Pak Bu? 20 atau 11? Alhamdulillah masih bertahan. Di tempat kami itu tarikat Naksabandi hidup tapi malah 11. Tak kuat 20 Ustadz, tak ada yang datang kata dia. Yang mau 11, yang mau 20, tak masalah. Ya, buat saja. Tapi kadang itulah hebatnya para tuan-tuan guru kita dulu. 20 pun masih kuat yang tua-tua itu. Maka kalian anak gadis kalau mau cari calon suami, cari dia yang sholat tarawihnya 1 bulan tuh penuh 20 rakaat.
apalagi plus ditambah sholat subuhnya di masjid. Oh Ustaz, di kampung kami sudah tua-tua semua Ustaz yang ke masjid. Mungkin itulah jodoh kalian. Ya, dicari dia. Ya, kadang-kadang ada orang gitu Pak, mau tarawih pilih-pilih Pak, mau masuk Ramadan, padahal kan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, datang setahun sekali tak dimaksimalkan. Kadang datang dia ke masjid, alah sholat tarawih itu lama Ustaz, kata cari masjid yang cepat. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, kata imamnya. Kata jemaah ya. Besok carinya masjid lain, yang itu cepat, kata dia. Rupanya imam di masjid itu sakit. Imam masjid kemarin pindah disewa orang tuh di situ. Bismillahirrahmanirrahim, kata kawan tuh, emosi pula dia, stres. Masuk rumah sakit diopnami, kena impus gara-gara tarawih aja. Hidupkan malam-malam Ramadan, mari sama-sama kita bangun kampung ini dengan nilai-nilai keislaman. Semoga dengan bertambahnya angka 22 tahun menjadi kampung yang benar-benar kokoh, kuat secara spiritual, secara mental, secara watak dan karakter, sehingga sumber daya manusianya luar biasa dan meningkat lebih tinggi dan menjadi orang-orang yang berpendidikan dan terdidik. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita beristighfar kepada Allah. Istighfar adalah bacaan penggugur dosa. Istighfar adalah bacaan peluntur dosa. Semoga dengan kita beristighfar Allah tutup aib kita. Amin ya rabbal alamin. Kita Pak, Bu, terlihat hebat dan sempurna karena Allah masih tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, malu kita. Pak Kades pun tak akan berani ngomong di depan karena dibuka aibnya. Banyak mungkin salah khilaf. Ustadz Parno Purwanto tak berani ngomong depan Bapak Ibu berceramah. Karena apa? Karena dibuka aibnya oleh Allah. Karena aib ini ditutuplah, maka terlihat sempurnalah seseorang. Maka yang paling tahu aib Ustadz itu cuman bini Ustadz, istri Ustadz. Dia yang tahu. Sekamar, sehidup, semati sama istrinya. Makanya Ustadz tuh kalau ceramah jarang bawa istrinya Pak. Begitu Ustadz tuh ngomong sama bapak-bapak, saya nih istrinya. Istri Ustadz dari belakang, kata dia. Makanya Ustadz tuh jarang bawa bininya ceramah itu. Jadi Allah tutup aib kita, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatizatina wa ala kulli umurina fid dunya wal akhirah. Wa ala umur qaryatuna hadhihi ya Allah Rokan Timur ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah wa fi Filastin ya Allah wa fas masjidal aqsa minal yahudi ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma hadiyatan alaina taubatan nasuha qabla al-maut ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah. Dosa yang kami lakukan sendiri ataupun beramai-ramai ya Allah. Dosa yang kami lakukan di kala sunyi ataupun nampak ya Allah. Dosa yang kami lakukan di kala siang ataupun malam ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah ya arhamar rahimin. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka sudah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah.
Kalau orang tua kami masih hidup, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Tinggikan derajatnya ya Allah, muliakan dia ya Allah. Jangan satu orang pun yang menyakiti hatinya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ambillah separuh senyum kami ya Allah, ambillah separuh bahagia kami untuk mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan air susu ibu kami yang kami minum ya Allah sebagai balasan surga untuknya ya Allah. Dan jadikan setiap keringat peluh bapak kami, ayah kami yang bekerja untuk kami ya Allah sebagai saksi ya Allah bahwa beliau adalah orang-orang yang tangguh ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pendiri kampung kami ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Kuatkan fisiknya ya Allah, ringankan bebannya, kuatkan pundaknya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kampung kami kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang penuh dengan berkah ya Allah. Jadikan kampung kami orang-orang yang penuh dengan keimanan ya Allah. Berilah kenikmatan, jauhkanlah malapetaka dan mara bahaya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.